balik lagi sama saya David Jaya. Sekarang saya berada di Sirkuit Internasional Sentul untuk event ISOM 2022 Ronde 5. Kita berpartisipasi di kelas ITCR 1500 yang promotion, dan kita tetap menggunakan Honda Jazz ini untuk bersaing di kelas itu. Untuk kualifikasi, kemarin kita mendapatkan waktu 1:55,5, posisi ke-8 sebelum kita mendapatkan penalti. Kemarin kita dapat penalti 5 detik dikarenakan kami secara tidak sadar memotong track limit. Jadi waktu terbaik kami di plus 5 detik yaitu jadi 2:00,5. Nah, itu mau nggak mau kita mental ke posisi 16. Untuk balapan hari ini kita start dari posisi 16. Untuk mobil sendiri dibanding seri sebelumnya ada improvement di setup kaki-kaki, ada update sedikit lah dari JRZ. Makanya kita bisa gain sekitar setengah detik. Untuk mesin, top speed, dan lain-lain sih sebenarnya sama aja mas seri sebelumnya. Powernya segitu-segitu aja lah. Nah, kita coba, ini sekarang kan kondisi rada basah ya. Mudah-mudahan kondisi tracknya akan menguntungkan bagi kita, karena pada saat hujan luck factor-nya lebih banyak, ada kemungkinan orang melintir dan lain-lain lah. Soalnya kondisinya berubah total, titik rem, tempat buka gas, rolling speed, dan lain-lain semua berubah dibanding pada saat kering kemarin. Ya, kita berharap bisa memberi yang terbaik lah untuk balap nanti. Walaupun kita start dari P16, hampir paling belakang, kita harus coba tetap fight gimana caranya bisa ke depan. Mobil udah kami cek semua, saya sendiri juga udah cek mobilnya, mengompletkan checklist seperti biasa sebelum balap untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat balap nanti. Nah, sekarang sih kita udah tinggal nunggu aja balap sekitar jam 1, mungkin sekitar 10-20 menit lagi kita akan line up ke depan. Mudah-mudahan cuacanya bersahabat ya. Kalau mungkin dengan track basah ini akan lebih menguntungkan lah buat kita. Kita coba lihat nanti gimana. Kita berharap bisa fight lah. Walaupun start dari posisi paling belakang, hampir paling belakang, kita tetap optimis bisa ke depan. Sampai ketemu di starting grid nanti.
Racing Team ada David Jaya. Selamat untuk B5 Racing Team, selamat untuk David Jaya, dan selamat juga untuk Agela yang disupport oleh Hollins. Angkat piala kebanggaan kita, silakan kita bagikan nomor ini. 2, 3. Ya, kita baru aja selesai balapan. Tadi di balapan cukup seru lah, banyak fight dengan pembalap-pembalap yang lain. Dari P16 kita start, sempat ke P6 atau P7 gitu, sekitar P6 P7 overall, dan di kelas sempat leading P1 beberapa lap. Nah, pada saat kita leading tuh sempat fight dengan pembalap yang kelas racing, kelas di atas kita, dengan harapan bisa kabur dari yang promotion di belakang. Tapi pada saat fight itu salah satu pembalap promotion dari belakang berhasil mengovertake kami berdua. Alhasil saya di kelas kedua dan di overall itu ke 8 kalau nggak salah. Nah, tapi pada selesai balap kita dilaporkan katanya memotong track limit. Nah, itu kita harus perbaiki lah untuk seri besok, soalnya kemarin kualifikasi udah kena dan sekarang balap kena lagi. Karena penalti tersebut kita ditambah sekitar 60 detik atau 1 menit. Alhasil mental ke posisi belakang dan bersyukurnya di kelas masih bisa ketiga lah. Soalnya yang pertama di kelas juga barengan kena penalti 1 menit, dan yang keempat juga sudah lumayan jauh ke belakang. Oleh karena itu kita masih bisa di posisi P3. Mobil ada sedikit senggolan tadi pas lagi balap di bagian pintu sini, di bumper belakang. Ya hal yang wajib lah, hal yang apa namanya, yang udah biasa lah kalau balap di kelas ITCR 1500 lah. Kalau setup mobil sendiri sih tadi kan track rada debuan ya, tapi dari feeling saya masih oke lah, waktunya masih bisa mendekat dan juga ada slipstream dari depan, jadi di track lurus kebantu, dan di belokan emang sedikit lebih pelan dari kemarin, tapi kalau secara waktu nggak terlalu beda jauh lah. Mungkin kita sekitar setengah sampai 0,6 detik off pace, dan pada saat awal balap tadi sempat dapat fastest lap sampai nggak tahu lap keberapa tadi, mungkin setengah race kali dapat fastest lap 561, tapi setelah itu yang lain pada 54, pada 55. Sekarang saya sama Om Sani Tes, mentor saya, kita mau sedikit ngobrol lah sama Om Sani, balap ini gimana. Nah Om, dari balap tadi kan kita udah lihat tuh hasil potensi kita, waktu kita, dan juga start dari belakang. Kalau menurut Om, balap kali ini gimana? Kalau menurut saya balapan tahun ini tuh adalah balapan yang sebenarnya adalah balapan yang terbaik tahun ini pernah kita jalankan gitu ya. Sampai selama 5 seri itu ya? Selama 5 seri ini gitu ya. Walaupun sebenarnya kita kalaupun tidak ada insiden mengenai track limit tuh posisi start sudah bagus, jadi hasilnya mestinya bisa lebih baik. Tapi di satu sisi dengan adanya penalti itu kita start di belakang juga banyak yang kita bisa serap, kita bisa gali ilmunya ya. Dan banyak dari situ pengalaman banyak, dan kita bisa lihat bahwa kita bisa memang cukup kompetitif, bisa bersaing, jadi dari belakang bisa masuk ke rombongan depan gitu ya. Dan pace waktunya kita juga sebenarnya juga bagus ya. Tidak jauh dengan best lap yang kita bisa capai gitu ya. Dari QTT dengan pace tadi itu kira-kira 0,5 detik gitu ya. Dan itu kan terhalang dengan yang lain gitu. Jadi mungkin kalau kosong bisa lebih. Ya, jadi seharusnya ini adalah yang terbaik yang pernah kita alamin di tahun ini. Sayang pas di balap juga ada sedikit track limit gitu ya. Jadi terlatihan harus lihat lagi lah, itu harus kamera kali itu. Pelajaran lagi ya bahwa batasan di mana yang harus kita bisa lalui. Itu kemarin mungkin QTT kalau nggak kena track limit kan berarti kita start dari 8 ya? Start 8. Ya, mungkin itu bisa membaik kali. Kalau startnya dari 8 mungkin bisa 5, 6 gitu kali ya? Betul. Soalnya kan yang 1, 2, 3, 4 kencang sendiri itu masternya. Jadi ya? bisa di 5 atau di 6 gitu ya. Betul. Balap juga kena lagi, kalau balap nggak kena kan tadi itu P8 ya kalau saya nggak salah ingat. 7 ya? 7 ya? Jadi kalau tadi nggak kena penalti di 7. Sama fight juga, saya nggak tahu, saya ngerasa di seri ini mobil belok lebih enak, lebih bisa ngerem, bisa lebih telat, belok bisa lebih kencang, makanya bisa adu rem lah sama yang lain. Kalau sebelumnya kayaknya ya bertahan aja dengan apa yang ada, belum kayak nggak tahu balap sebelumnya nggak ada kita nyalip orang ya. Nggak ada ya. Paling pas lagi start doang atau pas lagi apa lah, gitu. karena startnya lebih bagus gitu ya. Dan best time-nya juga kan yang sekarang juga lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi ada improvement lah
best Untuk time bisa. kan seri 1 itu waktu kita bisa 555 ya tanpa slipstream. Ya, Dengan slipstream 547. Tapi itu nggak ada bobot 50 tapi itu nggak ada kilo. bobotnya, ya betul. Kalau sekarang kita bisa 555 dengan bobot Ada 50 kilo gitu ya. Betul. Untuk seri berikutnya gimana? Setup kayaknya dari JRZ barang-barang kita udah ada yang datang ya sebagian ya, Seri buat berikutnya upgrade. kita coba setup lagi untuk kaki-kakinya gitu ya, di upgrade. Kemarin udah datang kan barangnya ya? Barang sudah datang, jadi tinggal kita install. Ya, mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan kita udah bisa testing lagi ya. Oke, siap. Makasih Om. Terima kasih. Ini sekarang saya sama Om Sony sebagai head mekanik lah di CPNK Auto Works. Dia yang bertanggung jawab kepada mesin, persiapan mobil dan lain-lain ya. Ya. Untuk seri ini dari saya sih ngerasa mesin sama sebelumnya ya mirip-mirip lah. Ya. Mungkin ada lebih kencang dikit tapi ya nggak beda jauh lah, paling 0,0. Untuk top speed kan kemarin kita cek sama aja ya sama seri sebelumnya nggak segitu-segitu beda-beda aja. jauh lah. Untuk seri besok gimana? Bisa nggak at least improve dikit lah biar bisa ngedeket dikit ke yang lain. Soalnya yang lain tuh saya rasa kalau di track lurus ketinggalannya jadi parah banget. Mungkin faktor beda mobil atau gimana ini? Ya kemungkinan dari spesifikasi teknis memang kompetitor kita kan semua mayoritas city hatchback. Secara spek ya udah di atas. Iya di OHC ya, Ya soalnya. di OHC udah Kompresi di atas. juga beda ya? Ya udah di atas Honda Jazz ya. Jadi kemungkinan kita untuk seri berikutnya ya mungkin kita refresh bagian-bagian yang haus ya kita ganti seperti Terus itu. mungkin bisa dikulik-kulik lagi Ya, ada dyno beberapa dikit. yang kurang optimum dari settingan, dari tuning, ya itu mungkin kita rapiin. Ya lumayan lah, satu misalnya kalau bisa improve 1-2 HP juga udah lumayan banget lah. Mungkin menggali yang sedikit-sedikit, kemungkinan seperti itu. Iya soalnya ini kan mobil sekarang 555 ya. Kalau Iya. misalnya mesin bisa lebih kencang dikit, mungkin kita bisa target seri besok mungkin bisa 55 kecil kali. Ya mungkin harapannya bisa seperti Soalnya kemarin bawa segini 555 juga kayaknya udah ngepol Ya, banget. full limit ya. Sampai track limit kan sampai kena tuh Ya. di belakang di es kecil. Udah benar-benar di ujung lah kalau belok sih kayaknya. Yang atau mungkin bisa lebih kencang lagi tapi dari mesin kalau bisa ya tambah dikit lah. Ya kita improve lah. Nanti yang kurang di mana ya kita sempurnakan lagi. Aduh. Harapannya bisa lebih baik dari hari ini. Ya udah berarti ntar kita tinggal nggak tahu abis ini hari ini mobil balik kita coba refresh lagi. Kita refresh lagi. Mungkin 1-2 minggu ke depan kita latihan Coba, lagi, ya, kita kita uji tes ya. lagi di sini ya. Oke, thank you banyak Om. Oke, sama-sama terima kasih. Sekarang saya sama Takuma sebagai race engineer saya yang menemani selama balapan lah, yang bantu development driver, development setup dan lain-lain. Nah, Tak, kalau dari data gimana nih mobil? Gue soalnya feeling kalau di seri ini ya belok sih rada lebih kencang, bener nggak tuh kalau di data? Bener banget, kita hampir di setiap tikungan kita ada improve, apalagi dari ronde 4, ronde 3. Jadi ya memang trennya dari setiap ronde dari 1 sampai 5 kita memang ada improve dan terus cari mau 01, mau 02, kadang ketemu bisa 03. Jadi ya dari sisi setup, dari sisi kaki-kaki mobil memang selalu improve juga. Kalau engine by data sama aja horsepower, pickupnya segala macam. Sebenarnya Om Sony di ronde 5 ini bagus lah. Ada mesinnya improvement kita. dikit Ada ya? improvement. Tapi sedikit, cuman ya improve-nya Faktornya? jadi faktornya besar banget karena kemarin kita juga kualifikasi bedanya tuh ke belakang 01, bedanya ke depan 03, jadi tipis-tipis banget. Kalau Jadi dari every sebelum- HP matters lah. Kalau dari sebelumnya kan kita improve setengah detik. Itu setengah detik tuh faktornya banyak di mana? Di setup kah, di mesin kah, atau di mana? Sebenarnya di setengah di setup, setengah di mesin. Jadi yang ronde ini nih kita equal improve Iya, lah. Jadi 0,25 dari setup, 0,25 dari mesin, dan juga ada dari David, pasti ada sedikit-sedikit juga lah. Oh iya ya. Tapi kalau untuk seri besok mungkin kita harus target ke 55 kecil kali ya kalau mau Iya, fight sama iya, yang iya. lain. Soalnya Jazz yang lain kan waktu itu pada bisa 55 berapa tuh? 551, 552. Mau ada yang 54. Iya, ada yang sempat 54 gede juga. Ntar coba kita carilah. Sebenarnya dari paket yang kita punya sekarang bisa 55 kecil. Ya mungkin dari driving bisa 01, 02. Iya, kalau cuman bawaannya kalau bawahnya udah kayak sempurna. pembalap TCR lah ya. Kita coba lah, Tar. Ntar kita improve dari setiap sisi lagi, pasti semuanya harus kita fokus, nggak boleh lengah di satu poin. Oke. Yaudah, berarti kita tinggal latihan lagi. Ntar coba. Tadi juga kata Om San dari JRZ ada barang baru yang bisa kita tes ya. Tinggal kita tes itu, mesin coba lagi dah. Gimana Rahasia caranya. dapur. Oke, thank you banyak Tak. Itu aja untuk hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Up to You Racing Team, kepada sponsor-sponsor JRZ Suspension, CPNK Auto Works, dan juga Jazz Fit Club yang sudah menyupport kami selama balapan di tahun ini lah.
Kita berharap di seri 6 kita akan beri yang lebih baik lagi daripada seri ini. Coba improve mobil lagi, coba improve setup, ya mudah-mudahan bisa P1 lah. Itu aja dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya.